Damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam anugerah Tuhan. Hari ini kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan dalam persekutuan kita. Dan hari ini merangkum 2 kali firman Tuhan kalau tidak salah, yang berbicara tentang hikmat. Hari ini kita berbicara tentang hikmat Tuhan di dalam hikmat kita sebagai manusia. Sebagai manusia, Tuhan berikan kemampuan kita untuk memiliki akal budi atau kemampuan berpikir, kemampuan menganalisa, kemampuan kita mengerti, dan kemampuan kita untuk bertindak dengan apa yang bisa kita pikirkan. Dan Tuhan memberikan kemampuan itu sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan manusia. Tetapi kita mengerti juga bahwa Tuhan memberikan hikmatnya, artinya kemampuan Tuhan di dalam hidup orang percaya untuk menikmati hidup ini dengan cara pandang atau yang kita sering dengar, cara berpikir, cara merasakan siapa? Kristus. Itu penting. Karena orang Kristen kalau mengaku dia memiliki Kristus, dia harus bisa menunjukkan apa? Cara berpikir, cara merasakan Kristus di dalam kehidupan mereka. Sehingga pada saat mereka bisa merasakan, bisa memikirkan cara berpikir Tuhan, itu harusnya akan keluar dengan mudah melalui perkataan, melalui perbuatan, bahkan melalui perilaku dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, hari ini kita akan melihat hikmat manusia yang dimiliki oleh orang-orang di Perjanjian Lama, khususnya hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Kita tahu Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, ya bukan? Dan bagi orang-orang yang senang Perjanjian Lama, selalu mengerti dengan hikmat Salomo, Salomo menjadi seorang raja yang terkenal, bahkan raja yang terkaya, ya. Pokoknya raja yang paling keren pada masa itu, ya. Tapi tidak semua orang bisa memahami kenapa raja yang memiliki hikmat luar biasa seperti Salomo membuat satu tulisan di dalam pengkhotbah yang mengatakan bahwa hikmatnya itu, ada yang tahu, sia-sia. Satu paradoks, satu pertentangan di dalam cara berpikirnya. Oke, mari kita lihat. Hikmat manusia di dunia tidak sempurna dan terbatas, bahkan tidak tuntas. Ya, orang senang hikmat Salomo. Dan kebanyakan orang suka hikmat Salomo, khususnya orang Kristen. Bukan senang hikmatnya, senang apanya? Nggak usah munafik lah, hartanya, ya bukan? Karena dengan hikmatnya dia menjadi raja yang terkaya pada saat itu. Ya. Dan karena hikmatnya juga dia menjadi terkenal. Tetapi kalau saudara melihat tulisan-tulisan Salomo, khususnya di pengkhotbah, jarang sekali orang mengkhotbahkan pengkhotbah, padahal ini khotbah. Kan khotbah oleh pengkhotbah, ya. Mari kita lihat. Dalam pasal yang pertama saja, terkenal khotbahnya itu di dalam pasal pertama tentang kesia-siaan di dalam hidup manusia. Ada banyak ayat, saya ambil beberapa saja. Aku membulatkan hatiku, artinya dia bertekad, ya bukan? Untuk apa? Memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat. Luar biasa. Artinya dia memiliki passion, dia memiliki kemauan yang sangat kuat, ya, untuk menyelidiki atau memahami, dalam hal ini bahasa Indonesia menjelaskan, memeriksa dengan hikmat dikatakan, ya, segala yang terjadi di mana? Di bawah langit. Hati-hati. Jadi pada saat saudara baca hikmat Salomo, dengar baik. Hikmat Salomo hanya berbicara hikmat apa? Di dunia. Dengar baik ya. Di dunia. Iya. Kehebatan Salomo dalam meminta hikmat pada Tuhan pada saat dia memerintah luar biasa. Tapi hikmat pada saat itu terbatas hanya apa? Di dunia. Ya. Sehingga kalau orang yang tidak memahami konteks hikmat Salomo ini merasa bahwa hikmat Salomo adalah hikmat yang luar biasa. Tidak, saudara. Karena pada saat Yesus datang, dia pernah berkata, ya, dalam bahasa aslinya, lebih besar daripada Salomo. Siapa itu? Yesus.
Dan secara pendek saja harusnya saudara yang mengatakan memiliki Kristus harus memiliki apa? Hikmatnya. Ya bukan? Dan mari kita lihat apa maksud Salomo dalam cerita ini. Itu pekerjaan apa? Yang menyusahkan. Yang diberikan Tuhan kepada anak-anak manusia untuk apa? Saudara, Tuhan tidak membuat saudara lelah. Tuhan tidak membuat saudara harus berpikir demikian rupa untuk hidup ini. Kalau saudara lihat perjalanan hidup manusia, masih ingat di dalam Kejadian 3 ayat 17. Oleh karena apa? Adamlah semua hidup ini menjadi apa? Bermasalah. Ya bukan? Tapi Tuhan berikan hikmat. Nah, karena masalah sudah ada, ya, dan hikmat itu sudah ada, ingat pelajaran kita? Lebih dulu mana? Sudah duluan ya. Ya, selalu kalau saya tanya di mana-mana, lebih duluan mana? Problem atau solusi? Orang selalu bilang problem. Ya bukan? Begitu ada problem baru cari solusi. Itu dunia. Ya. Tapi bagi kita mana lebih dulu? Solusi. Kalau enggak orang Kristen selalu begitu ada masalah baru cari apa? Tuhan, ya Pak ya? Begitu ada masalah, udah semua ayat-ayat hafal dia. Ya, berdoa pun bisa lama, ya bukan? Ya apa ya? Bahkan berpuasa pula, ya enggak? Selama tidak ada masalah, tidak pernah berpuasa. Ya bukan? Sehingga masalahnya dipuasain, bayangkan saudara. Ya, saya ingat Yesus waktu itu menegur murid-muridnya, cerita di luar kisah ini. Pada saat dia datang, ya, murid-muridnya mengatakan, mengapa mereka tidak bisa mengusir setan yang ada di orang yang saat itu kesurupan. Lalu Yesus mengatakan, jenis ini apa? Nah, hafal itu mawar itu. Harus didoakan, bahkan dipuasakan. Nah, banyak orang berpikir setannya yang dipuasakan. Padahal kalau saudara mengerti kisah itu, Yesus itu justru mengatakan jenis ketidakpercayaan ini. Artinya orang-orang yang berdoa pada saat itu mengusir, atau maaf tidak berdoa, mengusir, mereka tidak punya kepercayaan. Mereka hanya profesi. Ya. Dan saya harap saudara bukan Kristen profesi, saudara Kristen yang mempercayai Kristus. Amin. Ya. Karena apa yang saudara hadapi itu karena saudara mempercayai Dia, bukan mempercayai kemampuan saudara. Dan hari ini hikmat Salomo ini mengatakan bahwa kemampuannya, hikmatnya apa? Sia-sia. Bahkan di dalam firman-Nya atau tulisan yang dia buat di dalam pengkhotbah ini, itu pekerjaan apa? Pekerjaan menyelidiki, menggunakan hikmat, pekerjaan yang apa? Menyusahkan katanya. Yang diberikan Tuhan. Tuhan tidak memberikan hal yang susah. Dengar baik, tapi karena masalah itu selalu ada, ya bukan? Dan Tuhan sudah memberikan solusinya, pada saat kita menggunakan solusi itu, sebatas apa yang kita mampu, itu melelahkan. Ya Pak ya? Pasti melelahkan. Ada banyak masalah yang kita selalu pikirkan untuk cari jalan keluarnya. Ya Pak ya? Capek, pasti capek. Apalagi nggak selesai-selesai. Ya bukan? Ya. Tapi hari ini kita mari paham bahwa kita harus menggunakan hikmat siapa? Kristus. Hikmat Tuhan. Lalu dikatakan, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Artinya masih di bumi ya. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah apa? Kesia-siaan. Dan usaha menjaring angin. Ini kan bahasa puisi ya, bahasa sastra. Ya, menjaring angin tidak mungkin. Artinya suatu hal yang tidak mungkin. Perhatikan bahasanya ya, bahasa sastranya. Yang bengkok tak dapat diluruskan. Apa maksudnya? Ya, karena di dalam dunia sesuatu yang sudah rusak tidak bisa diperbaiki. Itu maksud Salomo. Ya, tidak mungkin dengan hikmat manusianya, ya katakan. Dan yang tidak ada tidak dapat dihitung. Jangan bingung ya. Emang kalau nggak ada yang hitungnya gimana gitu kan? Ini bahasa puisi Salomo ya. Saya katakan hikmat manusia itu terbatas dan tidak dapat memahami apa yang tidak terbatas atau tidak terlihat. Siapa itu? Kuasa Kristus di dalam hidup saudara. Kuasa yang tidak terlihat itu, hikmat yang tidak terlihat itu ada dalam hidup saudara. Dan kalau kita menggunakan hikmat manusia, kita tidak akan bisa mengertinya. Amin. Dan Salomo membuktikannya. Salomo mengatakannya sia-sia.
sia. Dan hari ini saya mau hikmat Kristus itu bukan membuat saudara kecewa, tapi membuat saudara bersyukur karena bisa menggunakannya. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan, ayat 16 pengkhotbah 1 ini, aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah apa? Memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Jelas ya? Jadi ada banyak orang berhikmat saat itu, tapi Salomo lah satu-satunya raja yang minta kepada Tuhan pada saat Tuhan menawarkan apa yang Tuhan mau bisa berikan. Satu-satunya raja ini mengatakan dia minta apa? Hikmat. Dan dengan hikmat itu dia menuliskan di sini dia memperbesar, menambah hikmat lebih. Artinya dia lebih hebat dalam hikmat. Dalam kebijaksanaan, dalam kepandaiannya. Dia orang hebat sekali. Ya, lebih daripada orang-orang yang memerintah di Yerusalem sebelum dia. Katanya kan, dan hatiku telah memperoleh apa? Banyak hikmat dan pengetahuan. Dalam Alkitab kalau kata hati dan pikiran itu interchange, digunakan dalam bentuk yang sama. Ya, dikatakan, ya, aku telah membulatkan hatiku, sama tadi ya, untuk memahami hikmat, memahami hikmat dan apa? Pengetahuan. Hati-hati ya, kalimat ini kurang lengkap memang. Kebodohan dan kebebalan, nanti saya kasih terjemahan lainnya. Tetapi aku menyadari, kata dia, bahwa hal ini pun, apa katanya? Adalah usaha menjaring angin. Jadi bagaimana ini? Apakah perlu kita menggunakan hikmat? Karena Salomo bilang sia-sia. Karena di dalam banyak hikmat, ya, sering dipotong-potong ayat ini. Saya jadi satu ya. Ya, karena orang suka ambil ayat 18 saja. Ya. Karena dikatakan di sana, karena di dalam banyak hikmat ada banyak apa? Tuh, gitu kan? Saudara bisa aminkan nggak? Saya bisa aminkan. Semakin saya tahu obat yang saya makan, dengar baik, saya tidak mau makan. Iya, lebih enak saya nggak tahu, saya telan, ya bukan? Saya ini orang yang suka cari tahu. Jadi kalau dapat obat dari dokter, saya cek apa itu. Kebetulan saya paham kimia. Nah, begitu saya lihat, mulailah hikmat itu membuat saya khawatir. Saudara, inilah hikmat manusia, ya dikatakan di sana. Ya. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak apa? Pengetahuan. Tuh kan, memperbanyak kesedihan. Iya. Iya, banyak orang Kristen begitu tahu firman Tuhan, dia sedih nggak bisa melakukan dosa lagi. Ada nggak? Wah, ini nggak boleh Pak, ini nggak boleh saudara. Hikmat, kalau saudara tidak menggunakan hikmat Tuhan, akan sia-sia. Oke, ini ada kalimat yang agak mengganggu dikatakan di sana. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Apa maksudnya? Kita lihat terjemahan lain. Kita lihat Amplified. Mari coba kita lihat. Tolong lihat ya, dikatakan di sana. Oke, dari atas saja. I entered into counsel, ya, with my own mind, saying, behold, I have acquired great human wisdom. Dengar baik. Dia minta dari Tuhan hikmat, tapi dia gunakan hikmat Nah, ini jarang saudara temukan pelajaran seperti ini. Saudara mengatakan Salomo itu hebat karena memiliki hikmat Tuhan. Ya, tapi menggunakan hikmat Tuhan dengan hikmat manusia. Hati-hati saudara. Ya, orang yang ingin menjadi kaya biasanya hanya menggunakan hikmat manusia. Mari kita lihat. Yes, more than all who have been over Jerusalem before me. Kita udah tahu maknanya. And my mind has a great experience of what? Moral wisdom. Jadi hikmatnya, hikmat tentang moral manusia. Ya, and ternyata nggak di situ. Scientific knowledge. Dia orang pintar. Kalau saudara suka baca tulisan Salomo, itu hebat-hebat. Dia cerita tentang binatang, dia cerita tentang banyak hal. Ya, dikatakan. And I gave my mind to know practical. Dia bukan hanya omdo. Dia tahu hal-hal praktis. Practical apa? Wisdom. And to discern the character of. Luar biasa. Nah, ini baru enak.
to discern the character of madness and folly. Dia bukan belajar tentang itu bodoh, tentang itu tolol, bukan. Dia lihat orang yang tolol pun sia-sia, paham? Orang yang berhikmat pun sia-sia. Sampai di sini sulit nggak? Ya, mungkin suruh lihat, itu orang hidup sembarangan ya, gitu kan? Iya, kita hidup hati-hati. Tapi kenapa kok matinya duluan kita? Pernah bilang gitu? Iya, saya pernah bertemu seseorang. Dia bilang begini, ada penelitian merokok memperpanjang usia. Dia bilang, makanya ngerokok aja. Matinya duluan orang yang gak ngerokok kok. Saudara paham gak? Artinya orang yang berpikiran bodoh pun dan orang yang berpikiran hikmat menurut Salomo sama, sia. Bagaimana? Dia kata, in which man seem to find satisfaction. Jadi ada banyak orang menggunakan kebodohannya untuk menikmati hidup ini. Ada. Jangan saudara marah-marah. Ya, dikatakan, I perceive that is also is searching after wind and feeding on it. For in much human, sekali lagi, wisdom is much vexation, and he who increase knowledge, increase apa? Sorrow. Wow. Udahlah, nggak usah sekolah lah ya. Ingat, ini human wisdom. Jadi hari ini bersyukurlah kita ada bukan di dalam human wisdom. Saya buat terjemahan dari Amplified. Coba diperlihatkan. Mari kita lihat. Dalam terjemahannya lebih enak. Saya masuk ke dalam nasihat dengan pikiran saya sendiri mengatakan, lihatlah, saya telah memperoleh hikmat apa? Manusia yang hebat dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dikatakan di sana. Ya. Nah, di sini ya, di kalimat yang dan saya memberikan pikiran saya di ayat 16-nya, dan saya memberikan pikiran saya untuk mengetahui kebijaksanaan praktis dan untuk membedakan karakter apa? Kegilaan dan kebodohan. Jadi dia mau tahu apa bedanya. Tapi setelah dia tahu bedanya, sama juga sia. Ngerti maksudnya? Jadi bagaimana ini? Kita selesai saja khotbahnya, begitu kan? Sia-sia juga hikmat ini kan? Iya, saya mesti ingat dulu. Ada teman saya juga mengatakan bahwa kita sekolah susah-susah, nggak dipakai juga ilmunya, begitu kan? Ada yang bilang begitu. Kalau saya bersyukur masih terpakai juga ilmunya. Ya, artinya begini, hal ini ya tidak berlaku untuk semuanya. Hari ini karena orang menggunakan hikmat apa? Dunia, hikmat manusia. Nah saudara, kita sudah berapa kali dalam pelajaran ini belajar tentang hikmat yang Tuhan berikan. Nah, oke. Kalau Salomo bilang hikmatnya sia-sia, mari kita buktikan. Apakah betul sia-sia hikmat Salomo? Mari kita lihat di ayat berikutnya. Tolong. Iya. Apakah hikmat Salomo sia-sia? Ada yang pernah baca nggak ayat ini? Ya. Saudara tahu apa yang ditulis Salomo? Ia mengubah berapa? 3.000 amsal. Wow. Amsal itu nasihat orang Yahudi, saudara ya. Amsal itu ya, dikatakan. Dan menyanyiannya ada, bukan beli 1.000 dapat 5 ya, bukan 1.005. Ia bersajak tentang apa? Pohon-pohonan. Luar biasa. Dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh di dinding batu. Waduh, luar biasa. Ia berbicara juga tentang apa? Hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Zaman dulu nggak ada orang kayak begini. Ini orang hebat saudara ya. Dan makanya banyak orang datang kepada Salomo untuk mengetahui apa? Hikmatnya. Lihat, maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan apa? Hikmat Salomo. Dan ia menerima apa? Upeti dari semua raja-raja di bumi ini yang telah mendengar tentang ini luar biasa. Ini pasti ahli hukum dia ya, ahli apa aja lagi. Ya, pokoknya dia konsultan semuanya lah. Kaya pasti dia, bukan? Nah, karena apa? Hikmat. Tapi kita sudah baca, dia bilang hikmatnya apa? Apa permasalahan dengan Om Salomo ini, saudara kasih Tuhan? Permasalahan sederhana, kita sudah baca. Dia menggunakan hikmat
manusia. Mari kita lihat apa terjadi dengan hikmatnya. Oke, lanjut. Hikmat Salomo terbatas oleh kemampuannya. Dia punya hikmat. Hikmatnya luar biasa. Mari kita baca. Sebab pada waktu, sotua katu. Ya, hikmat sih keren. Dengan bertambahnya umur, hikmatnya bermasalah, saudara. Apa permasalahannya? Mari kita lihat. Istri-istrinya, itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga, perhatikan. Sehingga ia tidak dengan apa? Sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Tuhannya seperti Daud ayahnya. Wow, Daud, udahlah. Saudara pernah lihat hikmat Daud? Ada, tapi lebih banyak apa? Pelanggarannya, ya apa ya? Tapi Daud tidak pernah meninggalkan Tuhan. Luar biasa, ya bukan? Ini perjanjian lama, saudara, hati-hati saudara ya. Ya, saya buat komparasinya. Daud sengaja berbuat dosa, tapi tidak pernah mendua hati dan kompromi dengan ilah-ilah lain. Itu hebatnya Daud. Sehingga janji kepada Daud itu digenapi Tuhan. Saudara, janji kepada Salomo batal demi hukum. Karena hukum Taurat, saudara. Di sini kita bisa belajar bagaimana orang berhikmat itu pun bermasalah. Apalagi kalau sudah tua. Ya, apalagi kalau istrinya banyak. Bukan, itu saya nggak tahu lah, itu analisanya. Tapi yang pasti di sini, hikmat manusianya terbatas. Itulah sebabnya saudara perlu hikmat Kristus. Ya, mari kita lihat. Di dalam ayat selanjutnya, ya, di dalam ini ayat 9, maaf, itu ayat 11. Mengenai engkau, ini janji Tuhan ya, saya mundur. Mengenai engkau itu Salomo, jika engkau hidup di hadapanku, ini kata Tuhan. Ya, seperti apa? Dia cuma minta itu kok. Daud ayahmu. Itulah sebabnya keturunan Daud yang berhasil menegakkan kerajaan Daud siapa? Ayo pinter. Kristus. Masih ingat? Ini cerita sejarah Yahudi, saudara. Ya, mari kita lihat. Di dalam ayat yang kelima, masih 1 Raja-Raja 9. Maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu, Salomo, atas Israel untuk selama-lamanya seperti yang telah. Tuh kan, ini kejadian turun-temurun, saudara. Ya, Daud pernah mengatakan, kemana aku akan lari? Di neraka pun aku bertemu dengan engkau. Artinya komitmennya yang kuat dengan Tuhan itu luar biasa. Salomo, saudara lihat, tidak banyak berbuat dosa. Bahkan mungkin hampir tidak ada. Karena dia berhikmat. Tapi dia hanya bergantung dengan hikmat apa? Manusia. Hari ini, milikilah hikmat Kristus. Saya tidak membanding-bandingkannya, tapi firman Tuhan yang mengatakannya. Kalau saudara lihat sampai ayat 9 nanti, akhirnya janji kepada Daud digenapi oleh siapa? Kristus. Luar biasa, saudara. Karena Kristus adalah raja keturunan Daud yang berkomitmen di mana? Kayu salib. Amin. Dan hari ini kita punya hikmat luar biasa. Tetapi milikilah hikmat Kristus. Dan pada saat hikmat Kristus itu ada dalam hidup saudara, percayalah, saudara dapat menikmati hidup ini lepas daripada hikmat manusia yang mengatakan hidup ini tidak layak dinikmati. Ya apa ya? Pernah saudara kecewa dengan hidup ini? Pasti. Tapi hari ini belajarlah memiliki hikmat Tuhan. Pemahaman hikmat Salomo tidak sempurna, terbatas karena terikat dengan perjanjian Taurat. Saudara, Salomo hidup di perjanjian Taurat. Saudara dan saya hidup di perjanjian apa? Kasih. Beda. Ya. Jadi ada perjanjian. Tadi saya sudah sebut. Kalau engkau begini, aku begini. Begitu kan? Mau lihat lagi ayat yang tadi. Ya. Karena dia tidak seperti ayahnya Daud, walaupun dia dapat hikmat, batal. Dan saudara tahu setelah Salomo, berantakanlah kerajaan Israel itu. Ya. Di dalam hikmat perjanjian lama ini, sangat terikat dengan Taurat yang kondisional. Kita lihat hasilnya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, apa sih kelakuannya? Oke, kita sudah tahu.
yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu. Padahal dia membuat bait suci yang luar biasa, ya bukan? Maka sehingga aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Luar biasa. Hanya pada waktu hidupmu ini. Luar biasa Tuhan ya. Aku belum mau melakukannya. Karena siapa? Daud. Wah, Salomo masih dapat anugerah dari raja, perjanjian Tuhan dengan Raja Daud. Artinya pada saat Salomo, Israel tetap utuh. Dan pada saat setelah Salomo meninggal, kalau suruh baca ceritanya, baru terpecah. Dan hari ini saya hanya ingin menjelaskan tentang bahwa kita boleh memiliki pengetahuan yang hebat, hikmat yang hebat. Saya dengar ada cerita zaman dulu, orang dulu itu yang pinter-pinter itu bukunya ribuan. Ya, ada satu orang pinter, orang bijaksana itu dia bawa buku-bukunya itu di onta-onta sampai ontanya itu ada puluhan. Lalu dibikin kayak abjad gitu. Coba kalau sekarang kita orang pinter bawa buku sebanyak itu gimana? Untung sekarang ada apa? Ada begini. Iya, pendetaan zaman sekarang kan pakai ini. Iya. Iya kan? Seperti saya begitu maksudnya. Di sini ada ratusan buku. Tapi tanpa hikmat Tuhan tidak ada artinya. Paham? Dan hari ini bersyukurlah kalau saudara memiliki hikmat Tuhan. Walaupun saudara tidak terlalu banyak memiliki hikmat dunia. Mari kita lanjut. Coba kita lihat. Lanjut. Gunakanlah hikmat Tuhan di dalam hikmatmu agar hidupmu tidak kecewa. Maksudnya, saudara sudah baca di ayat pertama. Salomo orang paling kaya. Ya? Ya bukan? Orang paling pinter. Apakah kecewa hidupnya? Kecewa. Dia bilang sia. Maaf, selama saudara mengiring Kristus, apa pernah kecewa? Enggak usah munafik. Nanti saudara nyanyi, tak pernah kecewa. Bohong. Mengiring. Nah, bohong. Ya bukan? Coba ingat-ingat, kenapa saudara kecewa? Umumnya, mungkin saudara sudah lupa, karena saudara menggunakan hikmat apa? Saudara sendiri. Wow. Jadi hari ini, apapun masalahmu, saudara boleh menggunakan hikmat saudara, pengetahuan saudara, kemampuan saudara, tetapi milikilah hikmat Kristus. Kalau saudara memiliki hikmat Kristus, kata Paulus, apa yang bodoh dijadikan berhikmat. Mari kita lihat apa sih hikmat Kristus itu. Tapi mari sebelumnya kita melihat bahwa dia kecewa. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, kata dia, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan. Tuh kan. Iya. Gue udah bikin banyak-banyak, ntar. Yesus pernah bilang begini, ada seorang kaya. Pernah tahu cerita itu? Ya, waktu dia tidur, dia mengatakan, wah, bersukalah, tenanglah jiwaku. Ada banyak harta padamu, ya bukan? Itu perumpamaan, saudara, bukan cerita sebenarnya. Yesus memberikan perumpamaan itu. Ya, aku akan membuat lumbung-lumbung lebih besar karena udah gak muat, saudara. Apa kata Yesus? Hai, ada yang masih ingat? Itu pelajaran tentang kaya di hadapan Tuhan. Itu pelajaran saya lupa tahun berapa. Ya, banyak orang ingin menimbun kekayaan dunia. It's okay. Tapi Yesus bilang pada saat engkau meninggal nanti buat siapa? Ada yang bilang buat anaknya lah. It's okay. Tapi saudara akan kecewa kalau saudara tidak memiliki Kristus. Dikatakan di sini, ya, ini pun kesia-siaan dan kemalangan besar. Salomo hanya menggunakan hikmatnya sehingga merasa sia-sia hidupnya dan mudah berkompromi dengan apa? Berhala-berhala dunia. Hati-hati. Orang pintar itu pintar berkompromi, apa ya? Maafkan daku. Karena mereka punya banyak cara berpikir. Tapi Salomo mengatakan itu pun kesia-siaan. Perhatikan, kalau saudara saya padankan ayat 21-25, itu memperlihatkan bahwa Salomo tahu bahwa kenikmatan itu dari Tuhan.
Tetapi pada saat dia menggunakan hikmatnya, dia katakan apa? Sia-sia. Saudara, banyak kita orang Kristen tahu kita harus percaya, mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Tapi dalam perjalanan hidup kita, kita sering kecewa. Kenapa? Karena kita lebih sering menggunakan hikmat manusia. Agar saudara tidak kecewa, gunakanlah hikmat Tuhan. Hikmatnya, jadi pada saat ini dia katakan, karena siapa dapat makan dan dapat merasakan kenikmatan di luar dia, huruf besar? Enggak ada. Saudara dapat merasakan kenikmatan itu karena saudara memiliki Kristus. Kalau enggak, nikmat itu terasa sementara, ya bukan? Nah, Salomo bilang begini, tapi kalau saudara lihat terusannya, dia juga bilang sia-sia. Artinya saudara, Salomo belum memahami dan belum sempurna hikmatnya. Mari kita lihat. Hikmatnya menyadari Tuhan adalah kenikmatan hidupnya, tapi lebih terfokus dengan kenikmatan rohani apa? Duniawi. Banyak orang Kristen sekarang rohani, tapi betul yang dicari apa? Jasmani. Ya apa ya? Jangan ya. Jangan saudara. Saudara akan kecewa. Saudara kesini cari apa? Cari apa di dalam dunia? Lagu-lagu kuno itu. Orang udah gak mau nyanyi lagi. Sebab ada orang datang ke gereja cari Yesus, gak ada. Orang yang datang ke gereja cari apa? Cari berkat kan? Tapi puji Tuhan saudara sini paham. Berkat itu ada dalam kehidupan saudara. Saudara cari ke sini adalah hikmat siapa? Kristus. Sehingga saudara bisa menikmati apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu. Amin. Nah, mari kita lihat kelanjutannya. Iya, lanjut. Saya padankan hikmat Salomo dengan hikmat Kristus. Mari kita lihat. Pada waktu penghakiman, ini Yesus bilang begini. Ya, ada banyak ceritanya sebelumnya tentang orang Niniwe. Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi saat itu, ya, yang menolak Kristus, menolak percaya kepada Kristus, yang membawa keselamatan, yang akan memenuhi janji-janji nenek moyang mereka, ya, kepada nenek moyang mereka, kepada nabi-nabi, tapi mereka menolak. Maka Kristus bilang begini, pada waktu penghakiman, artinya pada saat nanti ia datang kembali, Ratu dari Selatan, siapa itu? Nyi Roro Kidul kah? Itu dari pantai selatan, ya. Ini dari selatan, ya. Akan bangkit bersama angkatan ini. Angkatan itu generasi orang Yahudi pada saat Kristus ada. Artinya yang menolak dia. Dikatakan. Dan ia, Ratu Selatan itu, apa? Lah, ngapain dia ikut-ikut menghukum atau menghakimi? Ini gaya bahasanya saudara harus lihat ya. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar apa? Hikmat Salomo. Luar biasa. Kenapa Yesus pakai cerita ini? Yesus bilang, ya, ada orang yang tidak percaya. Ratu dari Selatan ini bukan orang Israel pasti ya. Karena dengar ada hikmat Tuhan di dalam Salomo, ia berusaha mencari Salomo. Artinya, ya, saya tulis di sana, saat itu orang-orang percaya tidak percaya Yesus karena Kristus yang adalah hikmatnya Tuhan, ya, sehingga nanti mereka akan merasa terhakimi. Pada saat penghakiman, Ratu dari Selatan, orang yang tidak percaya ini, diberi kesempatan lebih daripada mereka. Bisa saudara pahami? Ini harus mengerti pelajaran tentang, masih ingat, tidak ada kesempatan kedua, yang ada apa? Kesempatan terakhir. Saya gunakan ayat ini. Saudara cari lagi ayatnya. Kayaknya sudah ada YouTube-nya ya. Ada nggak Artu? Karena banyak orang bertanya, bagaimana orang-orang yang belum kenal Tuhan? Masih ingat? Mau kemana mereka? Saya bilang Tuhan Maha Adil. Yang model-model begini yang menolak, mereka akan kecewa daripada orang yang sebetulnya tidak kenal tapi mau mencari. Ini jelas referensinya dikatakan ya, diberi kesempatan khusus karena ia mencari hikmatnya, walaupun hikmat Tuhan di Salomo tidak sempurna. Kalimat ini tidak stop di situ, karena makna Tuhan sebetulnya berbicara tentang ini. Dan sesungguhnya apa? Yang ada di sini lebih daripada
Dia bilang pada orang Israel, kamu tuh gimana sih katanya. Ratu Selatan aja yang gak kenal, cari Salomo karena hikmatnya. Aku ini dalam bahasa aslinya maknanya adalah, aku ini lebih besar daripada Salomo, itu maksudnya. Buat orang Yahudi perkataan ini pasti mereka paham. Tapi buat saudara dan saya harap saudara paham. Saudara harus bersyukur karena saudara sudah memiliki siapa? Kristus. Ya, bersyukur nggak saudara memiliki hikmat Tuhan? Sehingga hari ini, tujuan saya hanya membuat saudara paham bahwa saudara boleh berusaha mencari kepandaian, pengetahuan, ya, bahkan hikmat. Tapi ya, engkau harus percaya bahwa lebih dari pengetahuan, kemampuan saudara, ada hikmat Kristus di dalam engkau. Amin. Hikmat Kristus itu yang membuat saudara apa? Pertama-tama, ayo paham, dapat mengucap syukur dalam segala hal. Paham? Kalau hikmat manusia, makan nasi tidak pakai ayam, tidak enak. Setuju nggak? Ya bukan? Hikmat manusia mengatakan, makan dengan istri yang cerewet, lebih baik makan di atas. Kalau sekarang nggak bisa makan di atas, itu tinggi sekali. Itu hikmat perjanjian lama, ya bukan? Paham saudara sekarang, menempatkan hikmat itu pada masanya. Hikmat pada masa orang percaya itu lebih hebat daripada hikmat perjanjian lama. Saudara mau percaya itu? Gunakan. Artinya dalam kehidupan saudara, saudara tidak mengukur nilai kehidupan saudara atau apapun yang saudara miliki dengan hikmat dunia. Hikmat Kristus. Paham sekarang? Gak enak sih, telan aja. Kalau tidak, saudara akan merasa, kalau saudara memiliki semuanya, baru saudara mengatakan, puji Tuhan. Dia besar, dia hebat. Begitu kan? Ya, begitu turun, sampai mau mendekati 50.000, ampuni aku Tuhan. ATM-nya maksudnya. Saudara paham? Di mana hikmat Tuhan ini? Gunakan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan membuat saudara dapat mengucap syukur dalam segala hal. Hikmat Tuhan saudara dapat berdoa. Kiranya damai sejahtera Tuhan memelihara apa? Hati dan pikiranku. Ya bukan? Itu hikmat Tuhan. Sehingga saudara dapat melalui hidup ini. Tadi lagunya Nuka itu yang gak ada catatannya. Through Christ. Ya, we can face our life through Christ. Not through our wisdom. To Christ's wisdom. Dan saudara, kalau kita lihat di sini, ya bahwa Yesus pada saat itu menawarkan kepada orang Yahudi, ini lebih besar daripada hikmat Salomo. Karena hikmat Salomo membuat dia menuliskan hikmat itu sia-sia. Tapi hikmat yang ada di dalam diriku ini membuat Anda bersyukur di dalam hidup saudara. Mari kita lihat. Hikmat Salomo ternyata tidak seperti hikmat Kristus. Anda, kita telah memiliki hikmat Kristus. Percayakah saudara? Sehingga apapun kemampuan saudara, dengar baik, hikmatmu, pengetahuanmu tidak akan sia-sia. Saudara tidak perlu mengatakan, aduh saya sekolahnya cuma sampai SD. Iya. Orang lain bilang, Bob Sadino sampai SD, tapi kaya. Yang saudara lihat apa? Kayanya, bukan SD-nya. Halo? Kenapa hikmat dunia itu selalu kita pakai? Hati-hati saudara, kelihatannya indah. Hikmat dunia itu selalu komparasinya kepada apa? Keberhasilan saudara dengan kemampuan saudara. Bukan kemampuan siapa? Kristus. Mari kita lihat. Ayat ini luar biasa. Ya. Tetapi oleh dia. Wow. Dia ini siapa? Tuhan. Kamu berada dalam apa? Kristus Yesus. Kita ada di dalam Kristus Yesus. Yang oleh Tuhan telah menjadi apa? Nah. Hikmat Kristus itu saudara tidak perlu sekolah. Saudara perlu bersyukur, terima kasih saya sudah diselamatkan oleh Kristus. Amin. Pada saat saudara merasa saudara mengerti, dan bukan hanya merasa, mengerti bahwa saudara sudah diselamatkan Tuhan sekali untuk selama-lamanya, maka hikmat itu akan bekerja dalam hidup saudara. Hikmat itu membuat saudara tidak akan merasa, mungkin bahasa paling enak, terlalu kecewa menghadapi masalah ini. Amin.
Katanya kecewa itu manusiawi. Boleh. Tapi kalau saudara hidup dalam kekecewaan, tadi kata Salomo, sia-sia. Mari kita lihat. Ya, gunakanlah hikmatnya bukan hikmat dunia yang tidak sempurna. Ia, perhatikan, membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Wow, luar biasa. Jadi hikmat pertama yang harus saudara miliki, hikmat Kristus, bahwa kita sudah benar di hadapan Tuhan. Pada saat saudara melakukan banyak hal, saudara akan berusaha yang terbaik. Amin. Karena apa? Karena saudara tahu Tuhan ada bersama kita. Ya bukan? Mungkin aku tidak terlalu mengerti nih melakukannya. Tapi aku percaya, kata Paulus, bersamanya aku sanggup menghadapi segala sesuatu. Amin. Saudara bersyukur nggak punya hikmat Kristus? Ya, memang saudara harus menggunakan cara berpikir yang berbeda. Kalau tidak, saudara akan bergabung dengan Salomo. Ya, menjadi sia-sia. Mari kita lihat. Kita boleh bangga dengan hikmat. Barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di mana? Di dalam Tuhan. Luar biasa. Paulus bilang, kalau saudara memiliki hikmat Kristus, maka pada saat engkau ingin bermegah, apapun yang engkau megahkan, misalnya saudara berhasil, saudara akan mengatakan ini hanya anugerah. Halo? Puji Tuhan. Iya. Gak ada lagi cerita jangan mencuri kemuliaan. Gak ada, itu orang yang suka curi-curi bilang gitu. Gak ada. Karena saudara akan otomatis mengatakan ini hanya karena anugerah. Amin. Pada saat saudara gagal pun berani mengatakan ini pun karena anugerah Tuhan. Hari ini hikmat Tuhan sederhana. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Mari kita lihat lanjut. Apa kata Paulus tentang hikmat ini? Lanjut. Selama Anda mempercayai Kristus tadi ya, maka hikmat kekuatannya bersamamu. Saya harap saudara nikmati firman Tuhan ini. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang merah, yang kecil jangan dibaca ya. 1, 2, 3. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus apa? Amin. Saudara bersyukur. Oke. Ini tulisan Paulus, tapi saya percaya sekali. Kristus adalah kekuatan Tuhan dan hikmat Tuhan. Lihat ya. Sebab yang bodoh dari Tuhan, perhatikan. Apa? Bisa saudara terima nggak? Kalau ada Salomo mungkin sulit dia terimanya. Karena Salomo bukan orang bodoh. Halo. Tapi dia mengatakan hikmatnya sia-sia. Ini Paulus dengan hikmat Kristus mengatakan begini, ya, sebab yang bodoh dari Tuhan lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Tuhan, lihat, saudara bersyukur nggak? Bersyukurlah, apapun yang kita hadapi, seperti apapun kemampuan kita, selama kita dapat hikmat dari Tuhan, saudara ada orang yang paling hebat di dalam dunia ini, amin. Bersyukur nggak? Kok sepi nih? Kurang berkat kah? Ya, jadi hikmat Tuhan itu berbeda dengan hikmat manusia. Ya, jadi saya sedih kalau orang berfokus dengan pengajaran Salomo, tapi tidak mengimbanginya dengan khotbah Salomo di pengkhotbah. Ya, Salomo merasa hikmatnya sia-sia. Tapi saudara dan saya bersyukur karena hikmat Tuhan membuat apa? Kita kuat di dalam hidup ini. Lanjut, mari kita lihat. Ya, hikmat dan kekuatan. Dalam hikmatmu gunakanlah hikmat Tuhan agar. Mari kita lihat. Tetapi hikmat yang kata Paulus kan hikmat yang dari Tuhan. Yakobus di sini bilang tetapi hikmat yang dari atas apa? Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya dan buah yang terdiri dari apa? Ditaburkan
Sekarang cek. Selama ini saudara pakai hikmat ini enggak? Ini hikmat yang dari atas, kata Yakobus. Kita perlu latihan dengan hikmat ini, saudara yang kasih Tuhan. Hikmat yang dari atas pertama-tama murni, artinya sesuatu yang tanpa pamrih, unconditional, murni, tidak ada sesuatu. Ya. Karena saudara tahu, saudara lakukan segala sesuatu dalam pekerjaanmu dengan baik. Saudara percaya bahwa Tuhanlah yang memberkati saudara, amin. Dimanapun saudara bekerja itu hanya suatu tempat, hanya suatu cara di mana engkau dapat menerima hasil. Tetapi di baliknya ada siapa? Hikmat Tuhan. Saya percaya dan saya bersyukur dengan apa yang saya selalu kerjakan di dalam hidup saya. Ya, saya tidak mau bersaksi dengan keberhasilan saya, tapi saya bersyukur itu hanya anugerah. Tapi saya yang bisa saksikan bahwa di situ pun tidak ada bagian saya. Karena saya tahu yang bekerja siapa? Hikmat Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi kalau orang Kristen tidak perlu khawatir. Kenapa? Saudara harus ingat bahwa saudara harus gunakan hikmat ini apa? Hikmat yang dari murni. Saudara melakukan segala sesuatu dalam hidupmu karena saudara mempercayai siapa? Tuhan. Bukan mempercayai Tuhan akan memberkati saudara. Aduh, cuci otak dulu. Kalau saudara mempercayai Tuhan akan memberkati saudara, saudara akan datang kepada Tuhan berdoa dan segala hal yang rohani, tujuannya satu, berkat. Ya apa ya? Jangan dong. Kita memiliki apa? Hikmat dan kekuatan siapa? Kristus. Sehingga pada saat saudara menggunakan hikmat saudara, kata Yakobus ini enak sekali. Engkau melakukan segala sesuatu dengan hikmatmu itu tulus, murni. Lalu selanjutnya apa? Pendamai, gak bikin rusuh di dalam hidup ini. Peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Kita perlu latihan banyak kayaknya dengan hikmat seperti ini. Ya bukan? Dan buahnya, hasilnya yang terdiri dari apa? Kebenaran. Saudara sudah dibenarkan Tuhan. Tapi dengan hikmat Tuhan, saudara memperlihatkan bahwa saudara orang yang benar yang hidup karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Oh, enak sekali. Kalau saudara menggunakan ini, dengar saudara. Kalau saudara menggunakan ini, jangan kaget banyak orang mencari engkau. Halo. Ya. Karena orang tahu ada solusi. Masih ingat? Kita adalah solusi di dalam dunia ini. Masih ingat? Bukan Coba pikir-pikir. Selama ini kita jadi problem apa? Jadi solusi. Rubah cara berpikir kita hari ini. Gunakan hikmat siapa? Tuhan. Masalah banyak saudara. Hidup ini pasti penuh dan tempat masalah. Itulah sebabnya Tuhan tempatkan saudara dengan hikmat Kristus. Sehingga saudara menjadi apa? Solusi. Bagi dirimu sendiri. Juga bagi orang yang ada di dalam sekitarmu. Solusi yang pertama saudara gunakan dengan hikmat Tuhan. Murni. Amin. Bisa saudara baca saja nanti di rumah. Luar biasa. Hikmat manusia tidak akan sia-sia selama digunakan berdasarkan hikmat Tuhan. Karena hasilnya kebenaran, damai sejahtera Tuhan. Yang merupakan segala sesuatu yang baik yang engkau lakukan karena saudara apa? Memiliki hikmat Tuhan. Hari ini bagaimana? Ternyata hikmat Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan dengan hikmat Salomo. Hikmat Salomo membuat dia terkenal hebat luar biasa. Tapi hikmat Salomo, hikmat manusia membuat dia apa? Kecewa. Sia-sia. Dan hari ini milikilah hikmat Kristus ini. Hikmat yang dari atas. Hikmat yang luar biasa. Hikmat yang berbeda. Gunakan hikmat ini. Dan saya percaya hikmat Tuhan adalah hal yang luar biasa. So diberkati hari ini. Hari ini saya nggak berat-berat. Berat nggak sih? Nggak ya. Beratnya dilakukannya ya. Oke, karena hari ini kita berhikmat. Saya ingin tiup lilin katanya gitu kan. Iya.
Ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena dengan hikmat Tuhan saya bisa menikmati hidup ini. Amin. Ya, saudara mungkin hanya melihat hal-hal yang baik, tapi banyak masalah yang saya hadapi. Tapi karena hikmat Tuhan saya hanya bisa bersyukur dan saya percaya selalu bersama Yesus ada jalan keluar. Ya, dan selalu bersama Yesus ada solusi yang membuat saudara mampu menghadapi hidup ini. Itu penting. Hargailah apa yang saudara miliki, bukan apa yang tidak saudara miliki. Karena yang saudara miliki itu hikmat yang Tuhan Yesus bilang begini, yang berdiri di sini lebih besar daripada hikmat Salomo. Dan yang berdiri saat itu ada di dalam hidup saudara. Siapa dia? Kristus. Apa itu Kristus? Pikiran dan perasaannya. Apapun yang saudara hadapi, gunakan pikiran perasaan Kristus, maka hikmat Tuhan akan bekerja. Saudara menjadi solusi di dalam hidup saudara. Bahkan menjadi solusi bagi banyak orang. Dan pada saat itulah, jangan kaget. Ya, akibatnya itulah yang saya tidak mau ceritakan. Karena orang lebih senang akibatnya, ya kan? Upeti datang, begitu kan kayak itu tadi. Maka diberkatilah Ishak sehingga semakin kaya, begitu kan? Yusuf maksudnya, bukan Ishak. Iya. Bagaimana nih? Kayaknya kurang laku ini, hikmat ini. So diberkati nggak? Berat ya? Bukan berat, susah. Karena sudah terlatih dengan hikmat dunia. Kita ulang lagi, tetapi hikmat yang dari atas. Ya, Om James bilang begini, adalah pertama-tama apa? Murni. Apa itu murni? Artinya tulus, unconditional. Ya, lalu apa? Pendamai, ramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Tuhan kiranya memberkati saudara. Amin. Ya, percayalah bahwa ada solusi di dalam hidup saudara. Karena apa? Karena hikmat Tuhan ada dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih.